sebagai diri kita sampai saat ini. Dan hal tersebutlah yang mempengaruhi atau yang membentuk kepribadian, pola pikir, dan perilaku kita saat ini. Nah, yang akan saya bahas saat ini adalah tentang inner child. Jadi presentasi ini sebenarnya bukan buatan saya, tapi saya ikut seminar tentang inner child dan bagaimana masa kecil mempengaruhi masa dewasa. Jadi inner child itu sendiri itu adalah bagian dari diri kita, bagian pengalaman masa kecil yang di saat anak-anak, tapi tidak ikut tumbuh dewasa saat kita menjadi orang dewasa. Dan dia tetap ada di dalam diri kita, di bawah alam sadar kita. Dan semua orang tentunya memiliki masa kecil yang berbeda-beda ya. Kejadian yang sekarang itu pasti akan membentuk kepribadian dan pola pikir kita. Lalu bagaimana inner child yang anak kecil dalam diri kita itu bisa mempengaruhi sikap kita pada masa dewasa. Pengalaman baik positif pada saat kita menjadi anak-anak itu akan berhasil mempengaruhi kita secara positif dalam berbagai hal. Pengalaman yang baik sebagai anak kecil itu bukan hanya sesuatu yang kekanakan, terus kita sangat senang dan happy terhadap hal-hal yang sederhana. Tapi ada kalanya inner child itu memiliki pengalaman yang buruk yang bisa mempengaruhi kita sampai dewasa dan yang bisa kita sebut sebagai trauma inner child atau terlukanya inner child kita. Saat inner child kita mengalami luka yang sangat dalam, dibiarkan atau tidak disembuhkan dalam waktu yang lama, itu akan nanti muncul dengan sendirinya ketika ada trigger tertentu. Mungkin awalnya kita nggak sadar dan merasa baik-baik aja, namun pada saat trigger itu muncul dan pencetusnya muncul, kita akan mengalami munculnya inner child itu. Misalnya nih, pada waktu masa kecil, kita sering dibentak sama orang tua kita. Dewasa, kita memiliki pasangan. Saat pasangan kita membentak kita, nah trigger itu muncul. Hal yang sama ketika kalian dibentak oleh orang tua pada masa kecil, kalian akan menyimpulkan hal yang sama saat kalian masa kecil. Jadi mungkin pemikiran masa kecil ketika orang tua membentak itu, orang tua marah dan segala macamnya. Dan saat dewasa, kita memiliki pemikiran seperti ego anak kecil. Seharusnya ketika kita sudah dewasa, pasangan atau orang yang membentak, kita bisa mempersepsikan dengan hal yang berbeda. Tapi ketika inner child kita terluka, kita akan mempersepsikan seperti ego anak kecil. Seperti itu. Tanpa kita benar-benar berdamai dengan inner child kita yang terluka, kesedihan dan trauma akan timbul sewaktu-waktu. Bahkan ketika kita merasa telah melupakannya, jadi sebenarnya kita nggak melupakannya, cuma ditekan aja ke alam bawah sadar. Jadi saat inner child dibiarkan atau tidak segera disembuhkan, ini akan bisa menimbulkan perilaku atau perasaan negatif saat dewasa. Adanya pengabaian, trauma, atau rasa sakit di masa kecil akan bisa membuat kita terluka. Misalnya di dalam rumah kita sering mendapat kekerasan, rumah tidak nyaman karena orang tua sering bertengkar, atau kita sering tidak diperhatikan, dan hal tersebut kan membuat trauma atau inner child kita terluka. Jadi apakah semua orang mempunyai inner child? Ya, tentu saja semua pasti punya inner child. Dan kita semua, karena inner child itu menjadi bagian dari pikiran bawah sadar kita yang memproses pengalaman yang terjadi secara mental dan emosional. Pengalaman orang-orang bisa jadi positif atau negatif di masa kecilnya. Ketika kita menunjukkan sikap seperti anak kecil, gampang happy dan sangat senang dengan hal-hal yang sederhana, bukannya kita sebagai anak kecil ya, tapi kita memiliki perilaku seperti anak kecil tapi bersikap seperti orang dewasa. Dan itulah bagi mereka yang memiliki inner child yang positif. Nah, sementara bagi orang yang memiliki inner child yang terluka, traumanya akan dibawa sampai dewasa. Perilakunya dapat ditunjukkan dengan mudah sensitif, suka marah-marah, atau misalnya ketika kecil dia tidak mendapatkan sesuatu yang kepuasan dan dirasakan waktu kecil, sampai dewasa dia akan mencoba mencari itu, berusaha memuaskan hal tersebut. Kadang-kadang kita sampai tidak sadar bahwa sesuatu yang kita ingin puaskan itu didorong dari inner child kita yang terluka. Lalu bagaimana kita tahu kalau kita memiliki inner child yang terluka? Inner child yang terluka itu akan terlihat dari perilaku kita dan sikap kita. Misalnya, pada masa kecil kita mengalami pengalaman yang menyakitkan,
mendapatkan kekerasan, pengabaian, kurang kasih sayang dari orang tua, kontrol yang terlalu dominan, perlindungan yang tidak ada, dan pengasuhan dalam keluarga yang disfungsional, itu akan melukai pacaran kita. Kenapa di sini saya menyebutkan orang tua atau orang terdekat? Karena mereka adalah orang pertama, sekolah pertama yang berhubungan secara batin dengan kita. Kadangkala inner child yang terluka itu muncul dari orang atau keluarga kita sendiri. Implementasi pada pelaku yang terluka itu setelah dewasa kita akan menjadi trust issue, tidak mudah ada masalah attachment, kita membangun tembok yang tinggi dengan orang-orang sekitar, perilaku adiktif dan kompulsif, dan hubungan ketergantungan, atau bisa jadi sebaliknya, kita sangat mandiri dan merasa tidak butuh orang lain, jadi akibatnya bisa sangat ekstrim ke kanan atau ke kiri. Nah, implementasi pada perilaku kita saat dewasa, kita menjadi tidak percaya diri, anti kritik, mudah tersinggung, mudah marah, takut disakiti orang lain, khawatir, cemas, dan merasa tidak aman. Misalnya kalau ada kejadian yang mirip pada masa kecil, kita akan menjadi defensif. Karena misalnya kita waktu kecil sering dikritik oleh orang tua kita, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu, kamu nggak bisa sih juara satu, benar kamu aja nggak bisa lebih baik. Akhirnya kita menyimpulkan sebagai anak kecil bahwa kritik itu artinya menjatuhkan, padahal bisa jadi artinya membangun, bukan? Nah, misalnya di kantor kita ada kejadian yang sama, atasan kita mengkritik kita. Ketika inner child orang terluka, dia akan menyimpulkan seperti anak kecil, dia berpendapat bahwa kritik itu artinya orangnya nggak suka, orang itu menjatuhkan, padahal bisa jadi atasan kita niatnya baik untuk membangun dan membuat arahan kita menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya kita akan mencari kualitas-kualitas diri yang tidak lengkap dari luar diri untuk memenuhi emosi yang kita tidak dapatkan waktu kecil gitu. Misalnya ketika kecil tadi kita selalu dikritik, kita berusaha menjadi orang yang perfeksionis agar tidak ada satupun orang yang bisa mengkritik kita gitu. Atau misalnya waktu kecil sering diabaikan, kita menjadi berusaha mendapatkan cinta dari orang lain meskipun kita terus-terusan merasakan sakit atau dikecewakan. Tapi sepenuhnya kita nggak bisa menyalahkan orang tua atau orang terdekat kita atas apa luka yang kita alami di masa kecil. Bisa jadi mereka juga pernah mengalami hal yang sama, diabaikan atau memiliki trauma. Inner child itu kadang sering dijadikan blaming gitu, kayak ya salah orang tua aku dulu sih, kenapa memperlakukan aku kayak gitu. Orang tua aku nggak pernah nenangin aku di masa kecil, aku tuh jarang dibeliin mainan, memang salah orang tua aku. Kayaknya dia merasa inner child aku terluka, makanya aku berhak berperilaku seperti ini sekarang. Inner child itu bukan sesederhana keinginan yang tidak terwujud ke waktu kecil. Lebih dari itu, inner child yang terluka itu kayak luka yang tergores, tapi nggak langsung diobatin, didiamin aja, infeksi, dan pada akhirnya sampai dewasa menyakiti diri kita sendiri. Dan sebagai orang dewasa, kita harus mengobati luka tersebut agar lukanya itu terselesaikan dan tidak terbawa ke masa dewasa. Kita harus memutus siklus atau rantainya dengan menyadari dan menerima, mengubah diri dan cara pandang kita terhadap masa lalu atau pengalaman luka yang pernah kita alami di masa kecil. Mungkin di sini ada beberapa tips bagaimana cara menghadapi inner child yang terluka. Pertama, menerima keadaan inner child di diri kamu. Misalnya, ketika kita mengalami sebuah inner child yang terluka, pelecehan seksual waktu kecil, kita harus menerima dulu dan terbuka terhadap hal-hal yang kita terjadi di waktu ketika kita kecil, mengikhlaskan hal tersebut. Ketika kita sudah menerima hal tersebut, maka kita coba lakukan sesuatu untuk melanjutkan hidup tanpa harus menyalahkan diri kita atau memblame diri kita terhadap luka masa kecil yang pernah kita alami gitu. Saya seperti ini karena menurut saya kayak gini gitu. Kita nggak harus fokus pada lukanya, tapi bagaimana caranya untuk kita melanjutkan hidup lebih baik. Yang kedua, tunjukkan rasa cinta dan sayang pada diri sendiri. Seringkali orang yang paling kejam itu adalah diri kita sendiri. Kadang misalnya kita melakukan kesalahan, orang lain mungkin nggak berkomentar banyak, tapi diri kita lah yang paling kejam. Oh, kamu bego, kamu berhak diperlakukan kasar, kamu berhak diperlakukan tidak layak seperti itu. Harusnya kita bisa menunjukkan cinta yang lebih pada diri kita sendiri.
meskipun ketika kecil kita pernah mendapatkan luka, misalnya waktu kecil kamu diabaikan, ya kamu pantas kayak gitu. Kan sudah dari kecil kamu diabaikan, nggak apa-apa di dewasa kamu diabaikan sama orang tuh jadi perhatikan. Tapi seharusnya kita bersikap, ya meskipun saat kecil kamu pernah diabaikan, bukan berarti saat ini orang-orang berhak mengabaikan kamu. Kamu pantas untuk dicintai, kamu berharga, kamu bisa sampai sejauh ini untuk melanjutkan hidup kamu. Yang ketiga, berkomunikasi dengan yang dekat di dalam diri kamu. Jadi kita harus tahu kebutuhan dan luka apa sih yang pernah kita alami pada saat ingat tersebut. Lalu berkomunikasilah kepada anak kecil di dalam diri kalian. Dan komunikasinya mungkin yang perlu didengar seperti anak kecil. Misalnya Kiki, mungkin kamu waktu kecil pernah diabaikan sama orang tua kamu, tapi bukan berarti pada saat dewasa kamu juga pantas diperlakukan seperti itu. Kamu berharga dan kamu sudah melakukan segala hal sampai kamu bisa melanjutkan hidup kamu jadi. Dan terakhir, berkonsultasi kepada psikolog. Kadang memang kita sering bias atau denial, atau misalnya banyak hal-hal yang sudah menyalahkan, menyakiti diri dan menyalahi masa lalu. Lebih baik kita tentukan apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan luka kita di masa lalu. Dengan menemukan ini cerita bukan berarti kita tidak mau dewasa atau lumpuh, justru membantu kita memahami pengalaman sebagai orang dewasa, sembuh dari luka masa lalu, dan mengatasi tantangan di masa depan dengan belas asih atau kasih sayang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.